Nah, seringkali ada problem seperti ini nih. Kita sulit mengajak sedulur kita yang menderita skizofrenia untuk datang ke fasilitas kesehatan. Nah, gimana caranya ngajak? Loh, ikuti terus video ini. Hmm. Nah, seringkali sedulur kita yang kita ajak ke fasilitas kesehatan itu pasti menolak ya, karena mungkin perlu kita evaluasi cara kita buat ngajak agak sedikit keliru ya. Meskipun ada ajakan itu sudah benar, mengajak ya, tapi mungkin sedikit keliru. Nah, apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana caranya biar kita selalu mau ikut pasiennya atau sedulur kita yang mengidap gangguan jiwa itu bisa ikut untuk datang ke fasilitas kesehatan. Nah, yang pertama adalah kita harus ikuti timing yang tepat dulu. Nah, apalagi sedulur kita yang menderita gangguan jiwa itu mungkin sedikit benci sama yang ngajak nih. Ini nih, nah sedikit benci sama yang ngajak. Nah, hal ini perlu kita perhatiin juga kalau misalnya sedulur kita yang sudah sedikit nggak enak hati itu kita ajak, kita bayangin aja, mesti ngajak berantem yang ada ya. Nah, timing yang tepat. Nah, kapan itu timing yang tepat? Nah, memang kita harus ajak sedulur kita yang menderita gangguan jiwa itu secara personal ya. Pendekatannya harus secara personal. Jadi mesti kita ngomong beneran baik-baik sama sedulur kita yang menderita gangguan jiwa. Kita ajaknya dengan santai dan posisi pasien harus dengan kondisi yang benar-benar nyaman ya, harus nyaman dulu. Ngobrolnya kita sudah nyaman, sudah enak ya, dengan nada yang cukup santai, cukup enak seperti itu. Jangan sampai kita sedikit terlihat memaksa dan marah. Nah, pembawaan kita itu akan membuat sedulur kita yang menderita gangguan jiwa akan merasa enggan untuk kita ajak. Nah, jadi jangan sampai ada kesan seperti ngeroyok gitu ya. Jangan. Ngomong sendiri, ajak sendiri, santai, waktu agak sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Perlu kita ajak secara personal dan omongan kita harus secara terbuka lebih santai lagi gitu ya. Dan ketika mungkin kita tidak lakukan pembicaraan secara personal, yang terjadi adalah sedulur kita itu akan merasa lebih tertekan dan semakin defensif dan tentunya akan melawan mestinya seperti itu ya. Nah, jadi perlu hati-hati, perlu pelan-pelan ya, persuade-nya harus benar. Nah, ini. Nah, setelah kita pilih suasana hati yang tepat, terus kemudian apa namanya waktu yang tepat ya, pasien juga lagi nggak moodnya lagi sedikit enak itu, kita ajak sedulur kita dengan cara komunikasi yang empatif sifatnya, yaitu kita nggak boleh nih sama sedulur kita, ayo ke sana sekarang, pokoknya harus hari ini. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Nah, tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan, sedikit mengalihkan. Nah, misalnya ini sedulur kita lagi ada keluhan lain di bidang sakit yang lain ya, atau di hal yang lain dalam kondisi dia lagi nggak enak, lagi pusing, lagi sakit perut, atau lagi dia lagi pilek, batuk, atau ada sakit yang lain, atau ada korengan, gatal. Nah, ini kita jadikan satu alasan buat ngajak sedulur kita ke fasilitas kesehatan. Karena apa? Kalau misalnya kita ajak langsung dengan alasan nih, kamu harus ke dokter jiwa. Nah, pasti sedulur kita yang menderita skizofrenia akan sangat sulit untuk kita ajak karena egonya pasti sudah merasa drop ya. Dia sudah dijudge bahwa dia skizofrenia atau dia gangguan jiwa atau mungkin dikatakan mohon maaf gila seperti itu. Dia akan sangat tertekan dengan itu dan pasti defensif. Dan tentunya kalau misalnya kita dapatkan sedulur kita itu lagi sakit gigi atau sakit yang lain ya, gatal-gatal, nah itu jadikan cara buat kita ajak ke dokter, minimal ke dokter dulu. Nah, habis itu baru kita alihkan sedikit ke psikiater, gitu ya sedulurku ya. Nah, contohnya, kita jadi nggak boleh, ayo langsung datang ke vaskes, harus datang ke dokter, ayo datang ke dokter psikiater, jangan langsung gitu ya, tapi coba kita coba omongannya kayak gini nih, misalnya, wah bu, kok batuk ya? Nah, diobatin ya bu. Nah, misalnya ada gatal-gatal tuh, harus diobatin itu. Jadi kita fokuskan ke sakit yang lain. Misalnya, kok batuk-batuk bu? Nah, misalnya kayak itu pak. Pak ini kenapa kok gatal-gatal? Misalnya seperti itu.
Nah, kita fokuskan ke hal itu dan hal itu menjadi satu alasan buat kita ajak ke fasilitas kesehatan. Nah, kita obatkan gatal-gatalnya, kita obatkan batuknya, kita obatkan pusingnya. Jadi, pertama kali di situ untuk pasien skizofrenia. Nah, setelah itu baru kita ajak ke psikiater. Nah, kemudian kita berikan pilihan setelah itu. Jadi, kita berikan pilihan. Jadi, jangan sampai pasien itu merasa tertekan dan wajib dan harus dan seperti itu. Ketika dia merasa seperti itu, maka dia akan lebih defensif lagi dan pasti agresif, nyerang jangan-jangan. Jadi, seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita berikan pilihan. Ini misalnya gatal-gatalnya ini mau diobatin kapan, Bu? Sore ini apa pagi nih? Saya anter ya. Nah, seperti itu. Jadi kita berikan pilihan. Tapi tetap aja datang ke vaskes, ya kan? Kita kasih pilihan pagi atau sore. Nah, itu kan satu option pilihannya. Atau minta ke dokter siapa? Atau ke dokter ini ya. Nah, tapi tetap aja kan ke dokter. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Kita berikan pilihan, jadi rasa dirinya itu eh, karena pilihannya itu dia tidak diberikan pilihan, itu dia akan sangat tersinggung. Tapi kalau kita berikan pilihan, meskipun pilihannya itu sama-sama ke dokter, ya, jadi mau pagi apa sore, kan tetap aja ke dokter, ya. Misalnya ke dokter A apa ke dokter B, nah itu kan sama-sama ke dokter. Nah, kita kasih pilihan seperti itu supaya egonya juga tidak ikut terkoyak ya gitu ya. Nah, dan kemudian setelah itu biasanya sedulur kita yang menderita skizofrenia itu seringkali dia males ya, males, terus antrinya males, keramaian males, merasa malu, merasa enggan ya seperti itu, merasa dikucilkan seperti itu. Nah, makanya kita tawarkan bantuan. Misalnya gini, lebih dipermudah untuk tidak antri, misalnya seperti itu. Atau dipermudah lagi untuk tidak kesulitan atau datangnya ke sana diantarkan. Nah, seperti itu. Pakai mobil misalnya kalau ada nih ya. Seperti itu. Jadi kita tawarkan kemudahan-kemudahan untuk sedulur kita yang menderita skizofrenia untuk jadi bisa cepat gitu ya. Tertangani dengan cepat dan dia segera pulang pengennya gitu. Nanti cepat kok kita kasih tahu seperti itu atau dan jangan sampai kita itu jadi mempersulit pergerakan kita untuk mengobatkan sedulur kita ke fasilitas kesehatan. Dan kadang-kadang perlu kita temani, kita persuade. Jadi rasa percaya dirinya. Ketika kita ditanyain sama dokter, apa sedikit kita dukung lah ketika itu. Dan hal ini akan membuat sedulur kita jadi lebih nyaman gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus melihat nih, obrolan kita ke sedulur kita itu lebih fokus kepada, oh nanti gatal-gatalnya segera sembuh kok, misalnya seperti itu. Biar cepat sehat, cepat baik ya, seperti itu ya. Atau kita fokuskan pembicaraan kita ke sakit yang lain. Ya, sebenarnya di samping ketemu dengan dokter ya yang ngobatin gatel, nah pasti gangguan jiwanya juga diobatin juga. Nah, di situ maksudnya. Jadi mengalihkan ke fokus yang lain, tapi gangguan jiwanya juga diobatin. Nah, gitu arahannya ya. Nah, yang terakhir nih, jika pasien tetap menolak keras, nah ini mesti karena kita awalnya mungkin sudah salah ngomong ya, sudah menyinggung atau bagaimana, pasti pasien menolak keras. Ya, nggak mau, sama sekali nggak mau, pasti seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengajak pihak ketiga. Nah, ada yang namanya tim TPKJM kalau di kecamatan ya, di desa ada tim TPKJM, tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat. Kalau di daerah kami ada semacam itu. Bisa kita komunikasikan dengan para tim atau mungkin atau layanan home care dari rumah sakit tertentu yang menyediakan layanan ini. Kita cari dulu sebelum kita ajak sedulur kita, karena kita memang kesulitan untuk membawa sedulur kita ke fasilitas kesehatan. Nah, ini bisa kita manfaatkan fasilitas ini. Nah, mungkin kali juga sedulur kita yang menderita gangguan jiwa itu kalau berobat dia enggan karena takut biaya mahal dan lain-lain. Nah, kita backup tentang hal itu juga ya. Nah, makanya untuk sedulur kita yang menderita gangguan jiwa, ayo kita bantu ya. Jangan sampai terlalu lama karena ngobatinya tambah lama tambah susah gitu ya. Nah, oke sedulurku, kita bantu sedulur kita yang menderita gangguan jiwa dan skizofrenia untuk tetap waras dan gaspol sehat selalu.